Shalom, selamat pagi adik-adik. Kita berjumpa lagi di ibadah online sekolah hari Minggu pada hari ini. Semoga adik-adik yang ada di rumah tetap sehat. Ayo adik-adik, kita semangat untuk beribadah dan jangan lupa Alkitab dan alat tulisnya disiapkan ya. Kita angkat pujian kita, Happy Ya Ya Ya. Happy ya ya ya, happy hey hey hey. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy hey hey hey. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Adik-adik, sebelum kita berdoa, kita mengangkat pujian kita yang berjudul Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia. Raja segala raja, Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu mengucap syukur serta berterima kasih atas berkat dan karunia-Mu yang nyata dalam hidup kami. Sehingga pada saat ini kami masih bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Walaupun kami masih beribadah sekolah minggu dari rumah kami masing-masing. Hadirlah Tuhan dan berilah Roh Kudus-Mu kepada kami semua. Berkatilah ibadah kami ini dari awal hingga berakhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, kita angkat pujian kita, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu hadir menerangi hati dan pikiran kami, untuk kami mampu merenungkan kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu itu dapat bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, pada hari ini karena bertepatan dengan besok Senin 17 Agustus kita merayakan hari kemerdekaan negara kita.
kakak mengambil cerita Alkitab dari Keluaran 14 ayat yang ke-15 sampai yang ke-31. Kakak ajak adik-adik untuk sama-sama membaca Alkitab ini. Kakak bagian yang ganjil dan adik-adik yang di rumah bagian yang genap. Siapkan Alkitabnya, buka Alkitabnya dari Keluaran 14 ayat 15 sampai yang ke-31. Kakak baca ayat yang ganjil. Di bawah perikop, menyeberangi laut Teberau. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut, dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda. Aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya, dan orangnya yang berkuda. Kemudian berangkatlah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengeluarkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan mengeluarkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka itu air sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencapakan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel apa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Adik-adik, mengapa kakak hari ini mengambil cerita dari kitab Keluaran? Di sini kakak mengambil tema untuk kita
Allah memberi kemerdekaan. Karena kita besok hari Senin itu kita akan merayakan HUT RI yang ke-75 tahun. Demikian juga kita sebagai orang Kristen kita dimerdekakan. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kakak ada gambar. Untuk gambar yang pertama, ini adalah ketika bangsa Israel dijajah oleh bangsa Mesir. Nah, pada saat itu Tuhan menolong bangsa Israel untuk keluar dari Mesir. Musa pada saat itu ditemani oleh Harun yang diutus Tuhan untuk meminta kebebasan dari Raja Mesir. Karena pada saat itu orang-orang Israel sangat dijajah oleh bangsa Mesir. Lalu Raja mengizinkan mereka meninggalkan Mesir. Karena sebelumnya Tuhan memberikan bencana kepada orang-orang Mesir dan membuat mereka takut. Bangsa Israel bersiap untuk bangsa Israel memulai perjalanan yang sangat panjang sekali melewati padang gurun dan bukit-bukit. Mereka bersiap untuk menempuh perjalanan yang sangat jauh. Tetapi nyatanya orang Mesir ini berubah pikiran ya adik-adik. Mereka tidak rela melepaskan bangsa Israel. Mereka berniat untuk mengejar bangsa Israel dengan menggunakan 600 kereta berperang yang cepat dan sangat menakutkan untuk tentara-tentaranya. Orang Israel di Baal Zefon, mereka tidak bisa lagi berjalan sebab di depan mereka itu adalah Laut Teberau. Kemudian bangsa Israel melihat banyak sekali pasukan yang mengikuti mereka. Mereka sangat ketakutan sekali ya. Karena mereka ketakutan, bangsa Israel ini marah-marah pada pemimpin mereka. Pemimpin mereka pada saat itu adalah Musa dan Harun. Mereka juga marah-marah kepada Tuhan. Apakah di sini kalian tahu bagaimana cara Tuhan untuk menyelamatkan mereka? Tuhan menyelamatkan bangsa Israel, yaitu Tuhan menyuruh Musa untuk mengangkat tongkatnya dan mengulurkan tangannya ke laut, lalu terbelahlah laut seperti gambar ini ya. Ini gambar laut yang terbelah saat itu. Karena air laut sudah terbelah, bangsa Israel dapat berjalan di tengah-tengah laut yang kering. Apakah bangsa Israel akan kalah? Tidak ya adik-adik, karena bangsa Israel ditolong oleh Tuhan. Mesir tidak mau kalah. Mereka terus-terusan mengejar bangsa Israel yang juga mengikuti laut yang terbelah tadi. Tetapi Tuhan kembali menyuruh Musa untuk mengulurkan tangannya ke laut sehingga air laut itu kembali seperti semula dan menenggelamkan orang-orang Mesir. Nah, bisa kalian lihat di dalam gambar ini. Israel melihat karya Tuhan dan mengucap syukur untuk kebebasan, kemerdekaan yang diberikan Tuhan kepada mereka. Kalau bangsa Israel tadi Tuhan tolong melalui perantaraan Musa, kalau bangsa Indonesia ditolong oleh siapa ya? Ada yang tahu? Ya, bangsa Indonesia mendapatkan kemerdekaan itu dari Tuhan dan dari para pahlawan-pahlawan kita yang sudah gugur terlebih dahulu untuk memperjuangkan kemerdekaan kita. Adik-adik yang di rumah, cara kita menghargai para pahlawan kita adalah adik-adik di rumah harus tekun berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, perlawatan Tuhan, supaya bangsa kita ini tetap bisa damai, tentram ya. Kemudian adik-adik tugasnya sebagai
pelajar, adik-adik harus rajin dan semangat belajarnya walaupun kalian belajarnya dari rumah saja. Dan kalian juga harus mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah berjuang hidup dan matinya untuk kita. Nah, adik-adik, ada yang tahu siapa saja nama pahlawan-pahlawan kita? Di mana saja kita bisa melihat pahlawan kita? Kita bisa melihat pahlawan kita di museum, di buku, di internet, dan di uang. Adik-adik yang di rumah, kakak punya kuis untuk kalian minggu ini ya, berhubungan dengan hari kemerdekaan kita. Kuisnya bisa kalian kirim jawabannya ke WA Kak Elta atau WA kakak sendiri ya. Jangan di grup Batang Pambelum, di grup S-Paper, dan di grup WA sekolah minggu kita. Karena jawaban kalian nanti bisa dilihat teman-teman kalian yang lain. Untuk kuisnya, ini kakak kasih contoh ya. Di lembaran uang kita itu ada banyak gambar pahlawan. Kakak ambil contoh di sini uang 20.000. Kalian bisa gunakan uang 1.000 dan sebagainya ya. Kakak ambil contoh di sini. Di dalam uang 20.000 ini ada gambar pahlawan kita. Di sini ditulis Dr. GS SJ Ratulangi. Nah, ini pahlawannya dikenal dengan pahlawan yang disebut dengan Sam Ratulangi ya. Sam Ratulangi ini dijadikan pahlawan kemerdekaan nasional itu berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 590 tahun 1961 tanggal 9 November 1961. Pada masa penjajahan Jepang, Sam Ratulangi ini diangkat menjadi anggota panitia persiapan kemerdekaan Indonesia sesudah negara RI terbentuk. Dirinya kemudian diangkat menjadi gubernur Sulawesi. Nah, untuk kuisnya adik-adik bisa menuliskan jawaban kalian seperti tadi ya. Siapa nama pahlawannya? Kemudian sejak kapan dia diangkat sebagai pahlawan Republik Indonesia ya. Kemudian dia perjuangannya apa? Ada 3 pertanyaan ya. Siapa nama pahlawannya? Kemudian sejak kapan dia diangkat dan perjuangan apa yang dilakukannya? Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Nah, adik-adik, untuk merespon cerita tadi, kita angkat kembali pujian kita yang berjudul Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Sembari persembahan dikumpulkan, kakak ajak adik-adik mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 337, bait yang pertama, betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau
semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Adik-adik tersayang ada di rumah, kembali kita akan memanjatkan doa syafaat kita sekaligus doa persembahan dan doa Bapa kami. Yuk adik-adik yang di rumah, kita sama-sama lipatkan tangan, tutupkan matanya, tundukkan kepalanya, kita bersatu hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu sehingga kami tadi dapat mendengar sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kami mohon supaya kami tidak hanya mendengarkan ini saja, tapi dapat melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari sesuai dengan kehendak-Mu. Bila saat ini negara kami Indonesia masuki usia ke-75 tahun, kami bersyukur serta menyerahkan keadaan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berilah damai sejahtera kepada kami semua. Untuk para pendeta, penginjil, pendeta diakon, guru agama, guru sekolah minggu dan siapapun yang terlibat dalam pelayanan penginjilan, supaya mereka diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menyebarkan kabar baik tentang keselamatan yang hanya dari Engkau saja. Kami juga mohon supaya Engkau menyertai tiap-tiap langkah kami anak-anak-Mu yang kecil ini, supaya kami dapat menjadi teladan bagi orang lain. Berilah kami semangat supaya kami bisa belajar walaupun melalui rumah kami masing-masing. Tadi kami telah mempersembahkan persembahan kami. Terimalah Tuhan untuk menjadi kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Banyak hal yang ingin kami pinta, tapi kami yakin dan percaya Engkau Maha Tahu. Pada saat ini kami ingin memanjatkan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik masih bersukacita di ibadah kita pada hari ini. Kakak mau ajak kembali kita mengangkat pujian kita yang berjudul Mana-mana Tuhan Panggil. Saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja di ladangnya Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah hari Minggu kita, kakak ajak adik-adik menyanyikan lagu 17 Agustus. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Cek.
Adik-adik, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Sampai berjumpa di ibadah online selanjutnya ya adik-adik. Yuk. 1, 2, 3. Kami dari SPA Jemaat GKI Batang Pambelum mengucapkan Dirgahayu RI ke-75. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.